Halo Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, selamat Hari Jumat Agung, dan sebentar lagi kita akan merayakan Hari Paskah bersama-sama melalui YouTube atau video atau mungkin dengan teman-teman di tempat ibadahmu. Lalu kami berharap khususnya lagi mau perayaan Paskah, kita bisa mengalami kehadiran Yesus di dalam hati kita. Nah, saya akan membuka YouTube video ini dengan ayat pertama dari perikop kita pada hari ini dari Yakobus 5. Dan saya ingin you mendengar ayat-ayat ini dan tanya kepada dirimu kalau ayat-ayat ini atau perikop ini bagi you sendiri atau bukan you tapi untuk orang lain. Yakobus 5 ayat pertama berbunyi, "Jadi sekarang, hai kamu orang-orang kaya." Nah, perikop ini bagi you, for you, atau orang lain. Karena sering sekali kalau saya membaca ayat ini dan saya melihat, hai kamu, ya, saya kamu orang-orang kaya. Kalau saya mendengar kata kaya itu, oh bukan saya, itu orang lain karena saya bukan orang kaya. Ya, saya orang biasa aja. Kalau kaya itu mereka rumah mewah, baju mewah, tas-tas mewah, mobil mewah, kehidupan mewah. Kalau saya orang sederhana, saya orang biasa aja. Tetapi sabar dulu dong. Minta tolong sabar aja, karena mungkin di dalam perikop ini banyak sekali hikmat bagi setiap manusia. Baik yang sungguh-sungguh kaya, maupun yang enggak kaya tetapi masih ada uang, masih ada barang, masih ada tempat tinggal, masih ada sepeda motor atau mobil. Mungkin walaupun kita merasa diriku bukan orang kaya, mungkin juga perikop ini ada banyak hikmat dari Allah bagi kita juga. Lalu sabar dulu dong. Kita akan membaca bersama-sama dan kita akan mencari kehendak Allah bagi kehidupan kita melalui perikop Yakobus 5 ayat 1 sampai 6 ini. Dan coba ingat, zaman ini, saat ini, lagi susah sekali bagi orang, khususnya di dalam gereja Yakobus. Lalu ada kelaparan, oleh karena itu banyak orang miskin, susah sekali bagi mereka, ada penganiayaan, lalu banyak orang lagi susah sekali. Walaupun orang susah, itu selalu ada orang kaya, betul? Lalu kalau you tinggal di tempat yang susah, kalau kehidupanmu susah, ya di sekitar you ada orang kaya juga. Lalu sama dulu. Lalu maksudnya Yakobus menggunakan uangmu, hartamu yang dipercayakan kepada you dari Tuhan, dari Allah, menggunakan hal itu untuk kebaikan orang lain, untuk kebaikan kerajaan Allah, untuk menolong orang lain. Dan zaman itu banyak orang memanfaatkan situasi atau keadaan orang miskin ini, lalu mereka bisa kerja untuk sedikit sekali, walaupun orang yang bos atau atasan dapat banyak uang, yang menerima uang untuk kerja orang biasa dan menerima sedikit. Lalu sering sekali kita melihat perikop ini orang kaya dan merasa itu bukan saya, tapi sebenarnya sabar dulu dong. Ya, masih banyak hikmat bagi kita. Karena di dalam Alkitab, di dalam firman Allah, itu banyak sekali ayat tentang keuangan atau harta kita. Lalu yang penting bagaimana kita menggunakan uang yang dipercayakan kepada kita. Ingat di 1 Timotius 6 ayat 10, Paulus menulis kepada Timotius, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Lalu uang sendiri enggak jahat, tetapi kalau kita cinta uang, itu baru ada akar yang masuk di dalam hati kita yang membawa kejahatan di dalam kehidupan kita. Lalu kita harus sangat berhati-hati dengan uang. Itu maksudnya Yakobus. Kalau dapat banyak sekali atau lumayan aja atau sedikit aja, kita masih harus bertanggung jawab untuk apa saja yang diberikan kepada kita oleh Allah sendiri. Lalu
hati-hati supaya kita nggak jatuh dalam kejahatan itu dan cinta uang. Apalagi kalau kita cinta uang lebih banyak daripada Allah sendiri. Nah, mungkin kita kerja keras, mungkin kita jujur, ya mungkin cara yang kita hidup baik-baik aja, tetapi kita harus terus menjaga hati ini supaya Allah selalu jauh lebih penting daripada uang, dan juga supaya kita menggunakan uang dan harta yang diberikan kepada kita dengan baik bagi kerajaan Allah. Lalu saya mau membaca dari Yakobus 5 ayat 1 sampai 6 yang berbunyi, "Jadi sekarang, hai kamu orang-orang kaya." Itu bukan saya, Pastor Steve. Mungkin. Pasti ada yang lebih kaya. Pasti ada orang yang punya rumah mewah. Tetapi juga, kalau saya pribadi, saya nggak punya rumah, tetapi saya nyewa apartemen. Ya, saya nyewa kos-kosan ini di Amerika. Tapi kalau saya masuk malam, tutup pintu, saya merasa cukup aman. Saya mau duduk, saya ada kursi, saya ada sofa, saya ada karpet, banyak tempat yang aman, nyaman untuk duduk. Kalau saya mau makan, tinggal buka kulkas. Itu banyak makanan di dalam kulkas itu. Kalau mau tidur, ada selimut, ya, ada kasur yang empuk, yang nyaman. Lalu sebenarnya dibandingkan banyak orang di dunia, kalau jujur, dan saya melihat kehidupan saya juga dianggap kaya dibandingkan banyak orang lain. Kalau kita punya sesuatu, kita harus berhati-hati kalau kita menggunakan hal yang diberikan kepada kita dengan baik. Hai, kamu orang-orang kaya. Menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Lalu semua hal yang kita dapat, baju ini, meja itu, lukisan itu, mobil, sepeda motor, sepeda pancal, uang sendiri, semuanya akan berkarat, semua akan busuk, semua akan hilang satu saat. Kita nggak bisa bawa apa saja ke akhirat dengan kita. Lalu apa saja yang kita punya sekarang pasti akan dibuang satu saat. Kalau saya beli sepeda dan sepeda itu dipakai, pasti satu saat akan rusak. Dan satu saat nggak bisa diperbaiki lagi. Dan satu saat saya buang. Kalau saya membeli sepatu itu yang mahal. Sepatu itu yang bagus. Sepatu itu yang jelek. Sepatu itu yang murah. Satu saat sepatu itu walaupun kelihatan baru, akan kelihatan bekas. Sepatu itu satu saat nggak nyaman lagi. Satu saat nggak muat lagi untuk kakiku. Satu saat nggak suka lagi. Satu saat dibuang lagi. Lalu setiap hal yang kita kerja keras untuk dapat uang dan beli hal itu akan dibuang satu hari. Lalu kita harus berhati-hati menurut Yakobus. Karena banyak hal yang kita ingin dapat, yang kita ingin terima, itu hal-hal yang nggak ilahi, hal-hal yang tidak bisa dibawa ke surga dan akhirat. Itu hal yang akan menjadi busuk atau berkarat dan dibuang. Lalu hidup bagi hal yang akan hidup selama-lamanya di akhirat. Nah, terus Yakobus mengatakan, kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh dan telah menuai hasil ladangmu. Lalu kita mengumpulkan uang, mengumpulkan harta, mengumpulkan banyak hal supaya kita lebih nyaman nanti. Tetapi ada perasaan hal-hal ini akan menjadi kesaksian
terhadap kita, melawan kita. Sepertinya menurut Yakobus, apa saja yang you dapat di dalam kehidupan ini, you dapat supaya dipakai. You diberkati supaya menjadi berkat. Lalu di dalam kehidupan ini, seperti menurut Yakobus, kalau ada banyak uang waktu you mati, ya kenapa? Kalau you mengumpulkan banyak uang dan you mati, uang itu ya gimana? Sebaiknya you dibagi aja. Sebaiknya you menolong orang lain. Jangan lupa, kita diberkati supaya menjadi berkat bagi Allah di dalam kehidupan ini. Terus, Yakobus mengatakan, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam, keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan, kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Dan sering sekali cara kita hidup, cara kita menilai kalau hidupan ini baik atau tidak, kita memuaskan hati kita. Betul? Kalau kita ke restoran, kita mencari ya makanan mana yang sepertinya yang waktu saya membaca atau melihat foto, itu kelihatan enak. Enak supaya saya puas. Dan saya memuaskan hati saya sendiri. Nah, sering sekali saya hidup dengan pola pikiran itu. Bukan kalau saya memuaskan hati Allah. Dan kalau saya memuaskan hati Allah, saya akan hidup berbeda daripada pola yang ada di dunia ini. Ingatlah, Yakobus sering mengambil hikmat ini dari khotbah di atas bukit di Matius 5-7. Dan mungkin dia mengambil intinya di dalam perikop ini dari Matius 6 ayat 19-21 yang berbunyi, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi nyengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga nyengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Lalu kita harus sadar di mana hati kita berada, di tempat yang ada harta. Lalu kalau kita menilai sesuatu sebagai hal yang baik, hati kita akan diarahkan ke hal itu. Kalau kita percaya bahwa Allah itu baik, hati kita akan diarahkan kepada Allah. Lalu di dalam kehidupan ini menurut Yakobus, apa saja yang kita dapat, apa saja yang menjadi harta kita, ya harta benda atau keuangan, apa saja yang kita diberikan oleh Allah, kita bertanggung jawab untuk menggunakan hal itu untuk kebaikan orang lain. Jangan lupa kita diberkati supaya menjadi berkat bagi Allah. Dan cara kita menjadi berkat bagi Allah, kita menjaga dan menolong orang lain. Jangan lupa di Yakobus 1 ayat 27, Yakobus menjelaskan ibadah yang yang murni atau yang diterima oleh Allah. Dan dia menjelaskan ibadah yang Allah harapkan dia melihat di dalam kehidupan kita. Ibadah yang dia terima. Ibadah yang dia hargai. Lalu di dalam Yakobus 1 ayat 27, Yakobus menulis, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Lalu dua hal menurut Yakobus yang menjadi ibadah, yang dinilai dan diterima dan disukai Allah sendiri. Yang pertama, menjaga orang lain, mengunjungi orang yang lagi susah, menolong orang yang lagi susah. Dan yang kedua, menjaga dirimu, menjaga hati kita, supaya hati kita tidak dicemarkan oleh dunia, tetapi hati ini
dipengaruhi oleh Roh Kudus dan kasih Allah. Amin. Lalu dengan apa saja yang kita dapat di dalam kehidupan ini, Yakobus kasih perhatian ini. Hei, apa saja yang you dapat? Uang, harta, dan sebagainya. You dapat hal itu supaya menolong orang lain. Dan satu saat kita akan berdiri dan berlutut di hadapan Allah dan kita akan dinilai. Dan satu hal yang akan bersaksi bagi kita, bagaimana kita menggunakan harta yang kita terima di dalam dunia ini. Kalau kita menggunakan harta di dunia ini bagi kerajaan Allah dan orang lain, itu akan bersaksi. Tetapi kalau kita mengumpulkan uang dan harta bagi diri sendiri, hal itu juga akan bersaksi melawan kita. Lalu berhati-hatilah dengan keuangan. Berhati-hatilah dengan harta benda. Karena itu cuma Allah yang bisa digunakan oleh kita semua bagi kerajaan Allah untuk menolong orang lain. Tuhan memberkati. Selamat hari Jumat Agung dan selamat hari Paskah.